Gue sekarang baru sadar bahwa sebenarnya Gal Gadot itu memang nggak cocok jadi Wonder Woman. Kenapa gue setuju Gal Gadot diganti? Bukan karena aktingnya jelek. Di film yang pertama gue senang banget. Ini kayak fresh banget. Wah, aura Wonder Woman-nya keluar banget. Tapi memang ada beberapa masalah-masalah dan juga gue melihat kalau untuk jangka panjang Gal Gadot ini nggak ada masa depan menjadi seorang Wonder Woman. Bukan karena dia istri Will, tapi karena memang Gal Gadot sebagai Wonder Woman pertama kali muncul di film yang pertama, akhirnya juga ada film yang versi yang bapuk sampah parah yang versi 1984 itu. Itu juga salah satu alasan ya. Tapi memang Gal Gadot ini sebagai Wonder Woman memang properti dari DC Extended Universe. Itu salah satu faktor karena memang kalau masih dilanjutkan Gal Gadot sebagai Wonder Woman susah nyambungin cerita antara God and Monster Chapter 1 dari James Gunn yang mulai dari awal lagi yang memudahkan para aktornya akhirnya digabung dengan cerita dari versi Zack Snyder ini memang nggak nyambung gitu. Dan gue percaya bahwa James Gunn di satu titik dia akan menyatukan universe ini. Jadi kalau tiba-tiba ucuk-ucuk ada nih Gal Gadot versi Wonder Woman tetap memerankan Wonder Woman di DC Universe, nanti kalau mereka mau masukin cerita mereka akan ketemu antar multiverse itu bertemu dengan Elseworld, di mana situ ada Justice League versi Henry Cavill dan juga yang lainnya, tentu gak nyambung dong. Kenapa ada Gal Gadot di sana gitu? Makanya semuanya dirubah. Tapi terlepas dari semua itu sebenarnya alasan utama di balik layar dari semua itu kita breaking the fourth wall dulu ya. Dimana James Gunn juga sempat bilang sebelum dia menyanggupi untuk mengambil alih DC ini, dia bilang bahwa kalau lu mau ngasih kepercayaan untuk bangun DC ke gua, ini semuanya dihilangkan. Gue pengen ribut total. Nggak usah soft reboot, nggak usah yang lainnya. Gue pengen ribut total, diganti semuanya. Mau itu Superman seterkenal Henry Cavill, mau seterkenal Ben Affleck, itu dua-duanya Superman sama Batman favorit gue lah. By the way ya. Gue itu awal-awal cukup kecewa, tapi sekarang gue akhirnya sadar. Nah, mau dia sekeren Gal Gadot sebagai Wonder Woman, kalau memang akhirnya ini mentah, setengah-setengah, yang soft reboot ala-ala aja, itu nggak akan bikin DC maju. Jadi sejak tahun 2013 kan DC selalu nguntitin Marvel kan. Walaupun sebenarnya secara karakter, terkenalnya karakter itu lebih potensial dari pihak DC. Ada Superman, Batman, Titan, semuanya, Superboy, bla bla bla, semuanya ada, itu sangat terkenal apalagi di luar sana gitu. Jadi kalau di compare karakter ini dengan karakter Marvel di komik itu sangat tidak mungkin mereka itu bisa kalah gitu kayak sekarang gitu. Tapi karena memang amburadul sosok Kevin Feige-nya di situ nggak ada selama ini, akhirnya mereka ya teluntang lantung aja jadi ekor niru-niru doang gitu. Akhirnya ya flop di mana-mana dan permasalahan ditambah dengan versi Zack Snyder yang akhirnya gonjang-ganjing marah sama Joss Whedon bla bla bla, itu akhirnya bikin kayak DC Extended Universe makin ketinggalan sama Marvel yang udah ada pakem jelasnya. Nih, gue 10 tahun ke depan pengen kayak gini gitu. Dan langkah terbaik dari yang pernah dibuat dan juga diputuskan oleh Warner Bros dan juga DC adalah menunjuk orang yang sudah berpengalaman bekerja di bawah naungan Marvel. Bukan pengen mau niruin Marvel, tapi lebih ke tahu nih gimana sistemnya Cinematic Universe versi komik adaptasi itu gimana sih gitu. Dan sosok yang paling cocok menurut gue adalah James Gunn. Gak ada orang yang cocok selain James Gunn, karena James Gunn dia jadi produser sukses, sutradara sukses, dan sekarang dia juga akhirnya mengemban menjadi petinggi dari sebuah Cinematic Universe IP besar sekelas DC, itu sangat sukses. Belum lagi Peter Safran, koleganya yang menjadi pemimpin beneran dari DC-nya, karena James Gunn kan sebagai wakil ya, dia kan udah pengalaman banget di dunia perbisnisan. Jadi kalau masalah bisnis, masalah tete benge, administrasi dan sebagainya, serahkan ke Peter Safran gitu. Tapi tentang konsep, tentang bagaimana memajukan DC itu serahkan ke James Gunn. Jadi gue sangat percaya kalau DC Universe ini akan lebih baik dibandingkan DC Extended Universe, dibuktikan dengan beberapa hype dan juga trailer yang dimunculkan dari film Superman, dan sekarang mereka menggarap film Supergirl yang tadinya judulnya adalah Supergirl Woman of Tomorrow, sekarang dicoret Woman of Tomorrow-nya jadi cuman Supergirl doang. Itu dari itu aja tuh gue bener-bener kayak optimis dengan James Gunn. Dan akhirnya sekarang nanti ada film Lobo mungkin. Gue merinding, ini keren banget. Dan gue merasa bahwa dengan orang udah mulai bosan dengan konsep cerita dari Marvel, ini waktunya
buat DC ini mengejar gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini mungkin fans berat Marvel, ada juga gue kan pernah bikin ya konten sebelumnya yang ngomongin fakta terkait dengan Thunderbolt yang flop kayak gitu. Banyak banget yang bocil-bocil yang nggak terima gitu karena emang abang ini plan bla 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 bla. Gue tuh bener-bener bukan fans Marvel, bukan fans DC ya guys. Gue tuh lebih ke media ataupun orang-orang yang membicarakan fakta. Kalau ketika gagal, oke. Tapi apakah gue suka atau enggak dengan film Thunderbolt? Gue suka banget. Gue bilang mengagung-agung, ayo dong nonton ke bioskop, ayo dong kita naikin lagi. Faktanya memang orang-orang belum bisa beranjak ke bioskop dan akhirnya film itu flop. Dari segi cerita gue seneng banget gitu, tapi entah nggak tahu ya, bocil-bocil kayaknya kebanyakan cuman lihat thumbnail gitu ya. Kemana thumbnail kan juga nggak mewakili seluruh isi dari videonya gitu. Jadi ya udah gitu. Bahkan juga Superman gue bilang terancam flop, ada juga yang marah. Waduh, bener-bener kayak kita ini audiens beberapa orang yang baru-baru itu sumbu pendek semua aja gitu. Oke lah, gue paham gitu. Bahkan di era-era sekarang anak-anak ya kan regenerasi ya, penonton dari screen tuh regenerasi. Banyak juga yang akhirnya ngelihat bahwa konten teori itu adalah spoiler. Nah itu gue ngakak sih. Teori adalah spoiler tuh gila. Berarti udah keren banget gue bikin teori sampai dikira itu adalah spoiler. Itu sih keren banget. Semoga aja teman-teman yang baru juga cukup ngerti gitu. Tapi balik lagi ke Wonder Woman. Setelah Superman itu kan rilis nanti di bulan depan, tinggal menghitung minggu lagi, gila gue gak sabar gitu ya. Kemudian juga akhirnya nanti di 2026 merilis Supergirl, lanjut lagi nanti pada akhirnya akan ada film Wonder Woman gitu ya. Nah Wonder Woman ini akan digantikan oleh sosok berbeda dan banyak banget kandidat-kandidat. Gue senangnya sebenarnya Ana de Armas gitu, tapi kayak Daddario juga, Alessandra Daddario juga keren banget gitu. Banyak banget yang menjadi kandidat. Tapi itu nanti kan kita bahas di akhir video beberapa kandidat-kandidat yang udah gue ambil di beberapa artikel-artikel gitu ya. Tapi kenapa gue setuju Gal Gadot ini bisa harus hengkang dari DC? Karena memang satu, dia properti dari Snyderverse yang suatu ketika akan muncul gitu. Yang kedua adalah secara pencapaian, penjualan, dan juga development karakter dari Wonder Woman ini busuk. Busuknya itu dari segi development karakter busuk, kemudian juga secara pencapaian box office juga busuk banget. Yang pertama gue seneng banget, fresh. Ala-ala wanita yang dari pulau, yang ke Themyscira, yang itu kan Themyscira kalau di level Marvel itu Wakandanya gitu. Tapi entah kenapa kayak sutradaranya Patty Jenkins juga nggak bikin kalau Themyscira tuh se-Wakanda itu. Ngerti gak sih? Maksud gue tuh nggak yang se-mitologi itu yang buat kita believe gitu. Kayak, jadi nggak believable. Dan menurut gue di sana lebih fokus sosok Wonder Woman yang oke lah di film pertama. Karena memang di film pertama gue ngerti gitu bagaimana hubungannya dengan Steve Trevor gitu. Oke, wah ini fresh banget gitu. Tapi terlalu kuno untuk cerita dari Wonder Woman. Gue berharap banget James Gunn menggarap Wonder Woman ini lebih ke modern karena zamannya modern. Memang dia tetap berasal dari Themyscira. Nanti akan dijelaskan versi seriesnya yang akan rilis di versi Max ya kalau nggak salah. Sekarang lagi proses yang agak lamban gitu seriesnya, tapi akan dijelaskan nanti. Tapi gue berharap banget versi James Gunn itu harus sisi kuno ada tapi modernnya lebih kental, jadi bersatu di blend jadi satu, kayak itu keren gitu. Tapi kalau di versi Patty Jenkins yang kita lihat di beberapa tuntun warna yang juga nggak konsisten dengan warna dari Zack Snyder, menurut gue ini development karakternya salah satu Wonder Woman yang gagal. Meskipun gue suka ya perawakan Gal Gadot sebagai Wonder Woman, tapi di film yang kedua di Wonder Woman 1984 deh itu sih titik benar-benar gue jenuh dan juga bosan, dan akhirnya gue setuju bahwa Wonder Woman diganti karena memang film itu sampah, busuk parah gitu. Karena memang gue nggak tahu nih, Gal Gadot sebagai Wonder Woman yang terkenal awet muda, abadi, gagah, dewi gitu, level dewa kayak gitu. Tiba-tiba di film yang kedua ini cuman kayak bucin parah gitu, dimana dikit-dikit dia Steve Trevor apaan kayak gini. Jadi kayak berasa ini Wonder Woman sebagai Dewi cuman menang bucin doang, pengen cari cowok doang gitu, karena memang udah lama di Themyscira nggak ada cowok. Itu di sini kayak gitu anggapannya. Jadi gue merasa agak terhina nih karakter favorit gue di dalam komiknya juga gitu. Kemudian juga di film 1984 selain warnanya juga gue menurut gue ini parah sih, ini salah satu film superhero terburuk versi gue, tapi juga ceritanya tuh nggak terfokus. Ini mau kemana sih? Mau tentang bagaimana perjuangan dari Wonder Woman, atau justru ini pengen perjuangan cinta dari Wonder Woman-nya. Kemudian juga karakter-karakter yang muncul juga nggak punya porsi yang lain. Arahnya kemana? Yang satu titik pengen fokus ke Steve Trevor, satu titik pengen fokus ke Wonder Woman, satu titik pengen fokus ke Cheetah, kemudian juga satu titik pengen fokus ke Maxwell Lord yang waktu itu diperankan sama Pedro Pascal.
Ini bener-bener gila sih. Menurut gue juga kayak eksplorasi dengan dunia mitologi kuno dari Wonder Woman itu pun juga nggak tersampaikan di versi sutradara Patty Jenkins. Awalnya gue seneng banget penggambaran Gal Gadot sebagai Wonder Woman, dan sekarang setelah muncul yang kedua, udah mending gak usah dilanjutin. Makanya gue sangat setuju kalau Wonder Woman ini diganti dengan sesuatu yang lebih fresh. Bahkan James Gunn juga diwawancara dari majalah Rolling Stone, dia sempat mengatakan bahwa untuk menggarap film Wonder Woman dia sangat senang dan gampang dibandingkan menggarap film Superman dan juga film-film Supergirl dan yang lainnya, karena Superman, Batman itu udah banyak banget diceritain di filmnya, itu agak susah untuk membuat penonton itu tertarik gitu. Jadi kalau Wonder Woman itu baru dikit banget filmnya, bahkan sekarang tergolong baru 2 kan. Jadi sangat gampang dan dia tinggal mencari beberapa komik-komik yang menarik, jadilah satu skrip yang menarik. Dan satu lagi yang cukup mengganggu gue di penggambaran Wonder Woman versi Gal Gadot dan juga Patty Jenkins adalah Wonder Woman ini terasa seperti terlalu emansipasi wanita gitu, nggak believable kuatnya gitu. Di film pertama oke, gue believable, tapi di kedua gue merasa ini terlalu kayak woman powernya itu terlalu berlebihan yang membuat kita kayak kurang nyaman gitu. Bukan cuman gue sebagai laki-laki, mungkin ini juga dirasakan sama cewek-cewek. Gal Gadot memang sangat layak untuk diganti dengan sosok yang lebih fresh. Siapa yang lebih fresh itu? Jadi gue udah menemukan beberapa artikel. Salah satu artikel yang gue suka ini dari artikel Screen Rant ya, dimana dia ada top 8 kandidat, dimana buat teman-teman lihat di sini. Yang pertama dia kasih sosok Alexandra Daddario. Gue bisa ngebayangin ya Alexandra Daddario jadi Wonder Woman dengan wajah kayak gitu yang unik kayak gitu, lumayan ya. 70% gue kayaknya setuju. Dan ada satu lagi sebenarnya aktris yang paling banyak di request sebagai fan cast Wonder Woman, ini adalah Melissa Barrera. Melissa Barrera ini kan udah jadi ratunya horor di Scream ya. Dia juga ada beberapa kasus kemarin berani banget menyuarakan bela Palestina. Menurut gue jadi dari keberaniannya itu cocok banget sebenarnya menggambarkan jadi Wonder Woman ya. Tapi entah nanti jadi masalah apa enggak ya terserah gimana mereka mendevelopment karakter ini. Tapi dari wajahnya ya, kita lihat dari wajah-wajahnya ini mitologi kuno banget gitu. Bukan kuno ya, tapi mitologi kuno yang cocok banget pakai kostum Wonder Woman sih. Dan selanjutnya aktris yang juga banyak di request untuk jadi Wonder Woman adalah Eiza Gonzalez. Eiza Gonzalez kalau kita lihat secara wajah sih udah kuno banget ini. Bukan kuno dalam artian jelek ya. Udah cocok lah, jadi aura Wonder Woman-nya udah ada. Jadi 85% kayaknya gue setuju Eiza Gonzalez, tinggal bagaimana actingnya aja kayak gitu. Dan yang terakhir, yang nomor 1 yang juga paling banyak diagung-agungkan apalagi semenjak rilisnya Ballerina, Ana de Armas. Ana de Armas ini salah satu favorit gue gitu. Selain Melissa tadi, Ana de Armas juga gue setuju sih. Kalau Ana de Armas gue 90% sangat setuju dia jadi Wonder Woman. Jadi Ana de Armas dibandingkan dengan Gal Gadot, secara acting, secara buas, gue lebih senang Ana de Armas sih. Ana de Armas cocok sih. Udah anggun, cute-nya dapet, auranya dapet. Meskipun nggak yang kuno-kuno banget wajahnya, tapi masuk ke dunia modern itu dapat. Apalagi menggunakan teknologi-teknologi modern gitu, kayak pesawat yang tembus pandangnya itu, wow, itu keren banget. Pada intinya adalah kenapa gue setuju Gal Gadot diganti sebagai Wonder Woman adalah karena memang sudah tidak relevan dengan para Gen Z dan juga Gen Alpha. Karena memang di sini gue pengen sesuatu yang baru, aktrisnya juga agak sedikit lebih muda gitu sehingga orang-orang lebih relate, dan juga nggak melulu menceritakan tentang Themyscira, cukup diceritakan di versi seriesnya nanti aja. Lebih fokuslah kayak dunia-dunia modern, ngebayangin kayak Wakanda, kemudian juga bagaimana Black Panther masuk ke dunia modern, itu kan lebih masuk, mudah diterima. Ada kayak gitu tipe-tipe selera Gen Z dan juga Gen Alpha menurut gue yang kayak gini ya. Jadi menurut gue ini akan menjadi project yang jangka panjang gitu. Jadi kita tunggu aja berita dari James Gunn gimana nih project dari Wonder Woman. Sejauh ini dia optimis dan juga sangat gampang katanya bikin cerita dari Wonder Woman, karena memang dari base komiknya udah banyak banget cerita-cerita keren dari sosok Wonder Woman. Nah, sejauh ini kayaknya untuk segmen Daily Pod kali ini hanya kita cukupkan batas ini aja. Gue pengen membuka peluang diskusi di kolom komentar di bawah untuk teman-teman semuanya. Mungkin ke depan kita akan bahas lagi beberapa materi-materi menarik. Thank you buat teman-teman menyaksikan segmen baru kita ini. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.